Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurnisa Sulaiman, kelas 3C, Manajemen Pendidikan, NIM 13142259. Di sini akan membahas materi tentang kepemimpinan dalam organisasi. Pengertian pemimpin, kepemimpinan, dan organisasi. Surdinata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Teori-teori kepemimpinan. 1. Gradman Theory. Gradman Theory atau dikenal sebagai teori orang hebat membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. 2. Trait Theory. Trait Theory atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. 3. Kontingensi teori. Teori kontingensi atau yang berasal dari kata kontingensi teori menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. 4. Teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasar gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari Gradman Theory. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat bukan dilahirkan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara untuk mempengaruhi bawahan, karena setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dan tidak tentu suatu gaya kepemimpinan lebih baik atau lebih jelek dari kepemimpinan lainnya. Gaya kepemimpinan adalah cara dalam menghadapi dan melayani staf atau bawahan yang biasanya berbeda pada setiap individu dan dapat berubah-ubah. Kesemuanya itu adalah untuk terciptanya kesatuan dan persatuan dalam berpikir serta berbuat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan merupakan bentuk perilaku yang dibuat mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu. Maka gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku seseorang yang dipergunakan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginannya. Metode, tipe, dan jenis kepemimpinan. Dalam praktek sehari-hari, seorang diartikan sama antara pemimpin dan kepemimpinan. Padahal macam pengertian tersebut berbeda. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Setiap orang mempunyai pengaruh atas pihak lain dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk memengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Bawahan dipimpin dari bukan dengan jataan, menyuruh, atau mendorong dari belakang. Baik, itulah hasil materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.